maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk menghirup udara segar. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berupa kenikmatan panjang umur, kenikmatan kesehatan zahir dan batin, dan begitu pun juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai-sampai kita pun tidak mungkin untuk bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Yang salah satu kenikmatan itu kita diberikan oleh Allah berupa panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu kembali dengan salah satu bulan yang sangat dimuliakan di dalam Islam, yaitu saat ini kita berada di dalam bulan Rajab. Ya, saat ini kita berada di bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahwa jumlah bulan di sisi Allah di dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Ya, dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Minha, dari yang 12 bulan itu, arba'atun hurum, kata Allah. Terdapat 4 bulan yang diharamkan. Terdapat 4 bulan haram. Terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian dari mana kita mengetahui 4 bulan yang dimuliakan itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan itu adalah, di dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan thalathatun mutawalliyatun, kata Rasulullah. Ya. Dari yang 4 bulan itu terdapat 3 bulan yang berurutan. Posisinya berurutan, letaknya berurutan. Apa saja yang berurutan itu? Yang 3 bulan disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Ya, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan ke-11 pada tahun Hijriah. Kemudian wa Dzulhijjah, kata Rasulullah. Dan yang kedua yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11, maka bulan Dzulhijjah adalah merupakan bulan yang ke-12. Kemudian wa Muharram, ya, yang ketiga yang berturut-turut itu adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram adalah bulan pertama pada tahun Hijriah. Ini jadi berurutan, ya. Dari bulan 11, bulan 12, dan bulan pertama. Ya, itu yang berurutan, kata Rasulullah. Sedangkan yang 1 bulannya itu terpisah sendiri, kata Rasulullah. Yaitu yang terpisah itu adalah bulan yang berada baina Jumada wa Sya'ban, kata Rasulullah. Yaitu bulan yang terletak di antara bulan Jumada, ya, bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Jumadil Akhir
merupakan bulan yang ke-6, sedangkan Sya'ban adalah bulan yang ke-8 dalam tahun Hijriah. Berarti di tengah-tengahnya adalah bulan ke-7. Bulan ke-7 pada tahun Hijriah merupakan bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Ya, yang 3 bulan berturut-turut, yang 1 bulan terpisah. Saya ulangi lagi bahwa yang berurutan letaknya itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab. Nah, yang saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua, ya, untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Rajab ini. Maka ada beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan yang ada di dalam bulan Rajab itu. Ya, apa saja, ya, keutamaan yang terdapat di dalam bulan Rajab ini. Di antaranya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i perihal keistimewaan bulan Rajab ini. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, balaghana annahu kana yaqulu innad du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jumu'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, menyebutkan tentang keistimewaan bulan Rajab ini. Imam Syafi'i mengatakan di sini bahwa ada 5 waktu, ada 5 tempat, ada 5 malam, kata Imam Syafi'i. Ya, di mana ke-5 malam ini jika seseorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam ini, kata Imam Syafi'i, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berdoa memohon kepada Allah perihal tentang kebaikan pada 5 malam ini, maka doanya akan mustajab. Maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Ya, yang 5 malam itu. Malam-malam apa saja itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang doa itu akan mustajab, yang ketika seseorang berdoa pada 5 malam itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka yang pertama adalah, ya, fi lailatil jumu'ati. Ya. Jadi doa yang akan mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah ketika seseorang berdoa pada malam Jumat. Pada tiap-tiap malam Jumat, maka doa seseorang ketika memohon kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tiba malam Jumat, mari kita gunakan malam Jumat itu untuk bermunajat, untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan malam Jumat itu, karena doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa pada malam Jumat. Itu yang pertama. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah ialah ketika seseorang berdoa pada malam Jumat. Pada tiap-tiap malam Jumat, ya. Kemudian yang kedua,
Ya, doa yang akan mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa walailatul adha, yaitu ketika seseorang berdoa memohon kepada Allah pada malam hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha itu adalah pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, kalau sekarang bulan Rajab, yang saat ini kita berada di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, jadi pada tanggal malam 10 bulan Zulhijjah itu, atau yang sering kita sebut dengan malam hari raya Idul Adha, maka ketika seseorang memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah pada malam hari raya Idul Adha tersebut, maka doanya kata Imam Syafi'i akan mustajab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja kita oleh Allah masih diberikan panjang umur nantinya sehingga bisa bertemu dengan malam hari raya Idul Adha, sehingga kita bisa menggunakan malam hari raya Idul Adha itu untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i, doa yang akan mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah ketika seseorang berdoa walailatul fitri. Ya. Yang ketiga, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Ya, jadi malam hari raya Idul Fitri adalah malam 1 bulan Syawal, malam tanggal 1 bulan Syawal. Ya, ini mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan, diberikan panjang umur, ya, agar bisa bertemu kembali dengan malam hari raya Idul Fitri, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin pada malam hari raya Idul Fitri itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya, keempat, doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika seseorang berdoa wa awwali lailatin min Rajab, kata Imam Syafi'i. Jadi yang keempat itu adalah doa yang akan dikabulkan oleh Allah apabila seseorang berdoa pada malam hari, ya, malam pertama bulan Rajab. Ya. Jadi seseorang yang berdoa pada malam pertama bulan Rajab, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru kita lewati, ya. Malam pertama bulan Rajab baru kita lewati 2 hari yang lalu. Ya, maka beruntunglah di antara kita yang bisa memanfaatkan, memaksimalkan ibadah dan berdoa kepada Allah pada malam pertama bulan Rajab kemarin. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan yang berdoa pada malam hari raya, pada malam pertama bulan Rajab, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi sangat beruntung sekali di antara kita, ya, jika berdoa memohon kepada Allah pada malam pertama bulan Rajab kemarin. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu, kata Imam Syafi'i, ialah ketika seseorang berdoa walailatin nisfi min Sya'ban, ya, yaitu seseorang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban.
Jadi seseorang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban, kata Imam Syafi'i, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah bulan Rajab ini, yang saat ini kita berada di bulan Rajab, maka setelah Rajab akan kita memasuki bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah umur panjang agar bisa bertemu dengan malam nisfu Sya'ban nantinya, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah dan berdoa juga tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Imam Syafi'i, orang yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan, memaksimalkan ibadah-ibadah kita di malam-malam yang sudah disebutkan 5 malam tersebut. Lebih khusus lagi, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah di dalam bulan Rajab ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.